Halo manusia-manusia halu dan peren-peren gue dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gue Teddy di channel Pencari Anu. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Dan bagi yang lagi terkena musibah ataupun masalah, semoga musibah dan masalahnya cepat terselesaikan dan bisa beraktivitas normal kembali seperti biasanya. Masih di bengkel Gang Senggol. Kali ini kita kedatangan motor NMAX Old yang keadaannya kalian lihat sendiri aja ya tuan-tuan, seperti berikut ini. Ya, seperti itulah keadaannya, ngebul tipis dan mau servis CVT dan pengeremannya juga ya guys ya. Penasaran bagaimana cara penanganannya? Simak baik-baik, jangan di skip-skip. Kita ngek. Oke, jadi masalah ngebul pada knalpot motor tidak perlu dijelaskan lagi ya adik-adik, karena sudah dijelaskan pada konten sebelumnya. Bisa dikarenakan oleh piston dan blok pistonnya yang sudah ngegentong ataupun baret, dan bisa juga disebabkan oleh seal clamp yang udah aus ataupun oblak. Bisa juga dari bos clamp yang sudah oblak juga ya guys. Oleh karena itu langsung aja kita eksekusi bagian dari persivitian duniawinya, dimulai dari membuka cover CVT. Dilanjut dengan membuka bak CVT dengan cara memisahkan antara baut-baut pemersatu bangsa antara bak CVT dan crankcase-nya ya adik-adik. Dan beginilah keadaan dalaman CVT-nya ketika sudah terbuka. Lalu kita lepaskan kipas puli serta fan belt dan rumah rollernya ya adik-adik. Selanjutnya kita beralih ke bagian puli belakangnya ya adik-adik, kita lepaskan juga. Dan beginilah keadaan part-part persivitian duniawinya ya guys. Fan belt masih aman-aman aja ya guys. Kipas puli masih aman-aman aja dan masih bawaan standar pabrik ya guys. Rumah roller juga aman-aman aja guys, cuman masih bawaan pabrik aja, belum dikerok jalur ya guys. Tutup rumah roller dan slide piece-nya juga masih aman-aman aja ya guys ya, cuma masih bawaan standar pabrik ya. Mangkok kampas ganda juga aman-aman aja ya guys ya, cuman udah dibolong-bolongin ini. Kampas ganda dan persivity-nya masih menggunakan original bawaan pabrik ya guys ya. Roller juga aman-aman aja guys, tapi kurang tahu juga ini mereknya apa ya guys ya rollernya. Tapi bakalan diganti dengan merek TDR Mix 11 dan 13 gram ya guys ya. Langsung aja kita bersihkan bagian crankcase CVT-nya menggunakan bensin, dan part-part CVT lainnya juga menggunakan bensin juga ya guys ya. Oke guys, kita tinggalkan dulu bagian persivitian duniawinya ya guys ya. Beralih ke bagian pencopotan bodi kanan dan kiri motor ya guys ya. Lalu ke bagian pencopotan kabel aki dan pencopotan soket kabel ECU, serta pencopotan bak mandi yang terdapat di dalam jok motor. Selanjutnya pencopotan kabel-kabel sensor yang terhubung di fuel pumpnya ya guys ya. Lalu pencopotan klem penghubung antara throttle body dan filter udaranya ya guys ya. Lalu tinggal copot aja guys box filter udaranya. Dan beginilah keadaan filter udaranya ya guys ya, bore. Berikutnya pencopotan baut-baut pemersatu bangsa yang mempersatukan head dengan knalpot ya guys ya. Dan juga pencopotan baut-baut pemersatu bangsa yang mempersatukan antara intake, throttle body dan crankcase ya adik-adik. Dan beginilah kondisi intake dan throttle bodinya. Intake burik wajar pemakaian aja ya guys ya. Sedangkan throttle bodinya kondisinya sama dengan intake yang burik pemakaian juga ya guys ya. Kita lanjut lagi pencopotan tangki bensin untuk memudahkan eksekusi permesinan duniawinya ya guys ya. Di bagian mesin kita copotkan sensor VVA nya guys. Lalu kita lepaskan baut-baut pemersatu bangsa penutup kop headnya ya guys ya. Lanjut lagi pembukaan cover radiator dan radiatornya juga ya guys ya. Lalu kita lepaskan selang-selang yang terhubung ke bagian radiator ya guys ya. Ini mancrot pipisnya, ini mancrot radiatornya. Lanjut lagi kita copot baut-baut pemersatu bangsa pada bagian water pumpnya. Setelah itu kita lepaskan water pumpnya ya guys ya. Selanjutnya kita lepaskan juga penutup kop headnya juga ya guys ya. Lalu kita lepaskan dua baut pemersatu bangsa blok pistonnya ya guys ya. Selanjutnya kita lepaskan juga 4 mur pemersatu bangsa blok headnya juga guys. Dan jangan lupa baut gear centric juga ya guys ya. Dan tinggal kita lepaskan aja gear centricnya ya guys ya. Dan dengan mudah blok head dan blok piston
kemudian ditarik keluar dari baut tusuk satenya ya guys ya. Dan beginilah keadaan blok piston dan pistonnya. Blok pistonnya secara kasat mata tidak kelihatan baret, akan tetapi ngegentong ya adik-adik. Dan pistonnya baret-baret tipis ya guys ya. Oke, kita abaikan aja blok piston dan pistonnya ya guys ya. Dan langsung kita bersihkan blok headnya menggunakan karbu cleaner ya tuan-tuan, karena ownernya bawa sendiri part-partnya ya guys ya. Dan kita spill part apa saja yang bakalan diganti. Blok piston menggunakan merek Alcunel, sudah komplit mendapatkan blok piston dan piston serta ring-ring piston dan pen pistonnya ya adik-adik. Filter udara menggunakan original Yamaha, packing block menggunakan original Yamaha, disc cakram juga menggunakan original Yamaha, seal clamp juga menggunakan original Yamaha, kampas rem juga menggunakan original Yamaha, busi menggunakan merek Ngek, air radiator menggunakan merek 2B, oli gardan menggunakan Shell Advance, sedangkan oli mesin menggunakan Shell Advance juga ya guys ya. Langsung aja kita eksekusi bagian headnya dengan melakukan skir clap supaya tidak ada kebocoran. Bujuk dah, serem banget petirnya. Pindah dulu guys ke ruang unit gawat darurat ya guys ya. Gear clap ini wajib hukumnya ya adik-adik di bengkel kita, di bagian permesinan duniawinya ya guys ya, untuk merapatkan celah antara clap dan seating clap supaya tidak ada kebocoran kompresi ya guys. Selanjutnya kita rakit kembali part-part yang berada di dalam block headnya ya guys ya. Dimulai dengan pemasangan pair clap dan clapnya ya guys ya. Ada 4 pair clap dan 4 clap di bagian block head. Setelah semua terpasang, mari kita cek apakah ada kebocoran di area ruang bakar tersebut. Oke, aman-aman aja guys. Masih di bagian block head, kita lanjut pemasangan noken as dan pelatuknya ya guys ya. Oh iya ya guys ya, noken as dan pelatuknya aman-aman aja guys. Lalu kita kencangkan menggunakan baut-baut pemersatu bangsa ya adik-adik. Beralih ke bagian piston, mari kita susun ring-ring piston yang melingkar di bagian pistonnya ya guys ya. Kemudian kita pasangkan tonjokan ketengnya pada bagian blok pistonnya ya guys ya. Tonjokan ketengnya aman-aman aja ya guys. Lalu kita pasangkan pistonnya ke stang piston. Lalu kita masukkan pistonnya ke dalam blok pistonnya ya guys ya. Dan jangan lupa packing blok pistonnya ya guys ya, yang sudah dilem menggunakan pilok lem. Kemudian kita buka baut-baut pemersatu bangsa cover magnet untuk mengecek posisi top magnet dan posisi piston pada titik mati atas ya guys ya. Lanjut pengeleman packing block head menggunakan lem pilok. Lalu kita pasangkan kembali packing block headnya ke baut tusuk sate sampai menempel ke blok piston. Lalu kita pasangkan block headnya ke baut tusuk sate, kemudian didorong sampai menempel dengan blok piston ya guys ya. Lanjut lagi kita kencangkan 2 baut pemersatu bangsa blok piston, dan kita kencangkan juga 4 mur pemersatu bangsa blok headnya juga ya adik-adik. Kemudian kita pasangkan gigi sentriknya dan selanjutnya water pumpnya juga ya guys ya. Dilanjut dengan pengeleman tutup kop head menggunakan lem tribon ya tuan-tuan, dan kita pasangkan kembali penutup kop headnya guys. Beralih ke bagian throttle body, intake dan injektornya ya guys ya. Kita bersihkan kuman-kumannya menggunakan karbu cleaner ya guys. Lalu kita berikan lem tribon pada bagian intake-nya untuk mencegah kebocoran pada bagian intake-nya ya guys ya. Kemudian kita pasangkan kembali throttle body-nya dan cecunguk-cecunguknya ke crankcase menggunakan baut-baut pemersatu bangsa ya guys ya. Lanjut pemasangan sensor VVA ke tempat beliau berasal ya adik-adik. Selanjutnya pemasangan soket kabel yang terhubung ke injektor ataupun di throttle body ya guys ya. Lanjut lagi pemasangan tangki bensin beserta soket-soket konektor fuel pumpnya juga ya guys ya. Kemudian kita pasangkan kembali kabel gasnya juga ya adik-adik. Pindah posisi ke bagian pengereman ya guys ya. Kita lepaskan terlebih dahulu baut shocknya, kemudian kita lepaskan armnya juga ya guys ya. Lalu kita pasangkan cakram barunya ya guys, dan kita pasangkan kembali ban dan armnya ke posisinya masing-masing ya adik-adik. Lanjut ke bagian pemasangan kampas rem belakang ya guys. Kemudian kita pasangkan kembali knalpotnya. Lanjut kita buang dulu oli bekasnya dulu ya guys ya. Lanjut kita isi air radiatornya ya guys ya. Air radiator asli guys, bukan air kobokan. Selanjutnya kita refill kembali oli mesinnya ya guys ya.
Beralih ke part-part CVT yang sudah dibersihkan seperti kampas ganda, bos puli, tutup rumah roller, beserta kipas puli. Langsung aja kita pasangkan kembali ke alamnya masing-masing ya guys ya. Kemudian kita pasangkan kembali bak CVT-nya ya adik-adik. Dan jangan lupa dikencangkan menggunakan baut-baut pemersatu bangsa ya adik-adik. Lanjut pemasangan kabel aki dan soket ECU untuk cek sound ya guys ya. Mari kita dengarkan. Oke guys, mesinnya udah adem dan knalpotnya pun udah tidak ngebul tipis lagi guys. Lanjut kita lakukan pemasangan pada box filter udara dan cover CVT-nya juga ya guys ya. Kemudian kita pasangkan kembali bak mandi yang terdapat di dalam jok. Sesudah terpasang bak mandinya, langsung kita sambungkan kabel aki beserta kabel soket ECU-nya juga ya guys ya. Kemudian kita pasangkan kembali joknya ya adik-adik. Kemudian kita pasangkan kembali bodi kanan dan bodi kirinya juga ya guys ya semuanya. Dan yang terakhir jangan lupa refill oli gardannya juga ya guys ya. Dan lanjut kita test drive ya adik-adik. Oke, jadi total keseluruhan biayanya dari ongkos beserta spare part dan cecunguk-cecunguknya yang dibawa oleh ownernya semuanya adalah sebesar Rp950.000 aja ya guys ya. Itu udah total keseluruhannya ya guys ya. Udah dapat bonus petir dan air hujan ya guys ya. Oke, bagi antum-antum sekalian yang mau servis, bore up ataupun stroke up motor kesayangan kalian, silahkan cek deskripsi, nanti akan gue sertakan nomor kontak dari Dr. Kiwa YTTA. Ambil baiknya, buang buruknya. Gue Teddy, pencari anu. Subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka video ini, dan dislike aja jika kalian tidak suka ya guys ya. Sampai ketemu di konten berikutnya.